Jika membicarakan sebuah dominasi di zaman dulu barangkali kerajaan Inggris, jadi salah satu kisah yang melegenda. Bagaimana tidak pada puncak pemerintahannya, pada abad ke-20 wilayah kekuasaan mereka, hampir mencakup seperempat planet bumi, kerajaan ekspansi maritim ke berbagai dunia didasari oleh kompetisi melawan Perancis, dan ambisi perdagangan jiwa ingin mendominasi dari masyarakat Inggris terus mengalir hingga sekarang. Bahkan sampai menjalar ke dunia sepak bola kini ada Manchester City. Mereka mendominasi kompetisi domestik dan bahkan menjadi wajah baru bagi sepak bola Inggris di kompetisi Eropa. Namun dominasi City di Britania Raya tak didapat dengan cara mudah. Mereka harus menggulingkan penguasa terdahulu, yakni Manchester United. Lantas bagaimana proses pertama kali City merampas dominasi sang setan merah di Liga Inggris? Berikut kita sajikan kisahnya. Sebelum kita membahas prosesnya, alangkah baiknya kita sedikit memberikan penghormatan kepada Manchester United, yang lama tak mengurai juara Liga Inggris dengan cara menceritakan masa-masa keemasannya. Tak bisa dipungkiri, klub yang bermarkas di Old Trafford itu masih jadi yang tersukses bersama Liverpool di Liga Inggris, dengan koleksi 20 gelarnya. Sebagian besar kesuksesan United berada di era Sir Alex Ferguson. Bahkan dari 20 gelar yang tertata rapi di lemari trofi, 13 di antaranya merupakan hasil kerja dari pria berkebangsaan Skotlandia itu. Menurut catatannya, United juga pernah menjuarai Liga sebanyak 3 kali secara beruntun. Yang hebatnya lagi mereka melakukannya bukan hanya sekali, melainkan 2 kali. Yang pertama dilakukan pada medio 1998, 1999, 1999 2000, dan 2000-2001. Lalu setan merah kembali melakukannya pada musim 2006-2007, 2007-2008, dan 2008-2009. Ketika meraih hat-trick gelar Liga Inggris untuk kedua kalinya. Pemain-pemain yang serangkaian prestasi yang didapat United juga tak lepas dari materi pemain yang ciamik. Terlibat dalam sejarah itu antara lain Cristiano Ronaldo, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Paul Scholes, Wayne Rooney, Park Ji-sung, dan masih banyak lagi bermodalkan skuad mumpuni dominasi United. Tak berhenti di situ saja. Setelah trofi Liga Inggris musim 2009-2010 jatuh ke tangan Chelsea, United kembali melanjutkan dominasinya dengan menjuarai Liga Inggris musim berikutnya. Di musim 2010-2011, skuad asuhan Sir Alex Ferguson bahkan sudah menjadi pemuncak klasemen sejak November 2010 dan tak tergeser hingga berakhirnya musim. Di musim yang sama, mereka juga berpeluang menambah gelar Liga Champions. Namun sayang United takluk oleh Barcelona, racikan Pep Guardiola, di partai final. Lantas di mana posisi Manchester City saat Manchester United tak terbendung di kompetisi domestik? Ada tapi tak menonjol. The Sky Blue menjadi tim yang bersaing di papan atas, konsisten menembus 4 besar, dan sesekali menjuarai piala domestik. Itu pun setelah dapat suntikan dana dari Abu Dhabi pada tahun 2008. Meski demikian, pamor mereka saat itu belum seharum Manchester United. Kursi-kursi di stadion yang menjadi markas mereka pun masih banyak yang kosong, karena fansnya belum sebanyak sekarang. Iya, walaupun sekarang masih sedikit juga sih. Kalah jauh dari MU yang jumlah fansnya sama dengan seperempat penduduk bumi. Nah, di saat Manchester United kembali merebut mahkota juara dari Chelsea, Manchester City yang kala itu masih ditukangi Roberto Mancini, cuma bisa finish di urutan ketiga. Liga Inggris musim 2010-2011. Sebenarnya itu bukan hasil yang begitu buruk, karena mereka memenangkan Piala FA. Tapi itu bukan hasil yang diinginkan oleh petinggi klub. Gelar Liga Inggris jadi mutlak yang dipasang oleh Sheikh Mansur dan kolega bagi City dan Mancini. Di musim berikutnya tantangan pun disanggupi oleh Mancini. Namun dengan satu syarat, yakni ia minta diberikan kebebasan dalam memilih pemain yang akan dibeli pada musim panas musim tahun 2011. Manajemen dan Mancini pun sepakat soal itu. Konsentrasi Roberto Mancini lini depannya. Skuad asuhannya sudah cukup kuat dalam menguasai bola. Namun pelatih asal Italia itu merasa ada yang mengganjal di lini depan. Lini serang City seperti kurang gahar. Tidak ada predator house goal yang siap memaksimalkan setiap peluang yang ada. Musim 2010-2011, The Citizens cuma mencetak 60 gol saja dari 38 pertandingan Liga Inggris. Padahal peluang yang diciptakan oleh James Milner CS itu jadi yang terburuk jika dibandingkan dengan 3 tim lain di posisi 4 besar. Sebagai kampiun, Manchester United saat itu mengemas 78 gol, sementara Chelsea dan Arsenal masing-masing berhasil mencetak 69 gol dan 72 gol. Sebetulnya City sudah memiliki Carlos Tevez, sosok penyerang yang memiliki tendangan geledek.
Namun menurut Roberto Mancini Tevez bukan goal getter sejati. Pemain asal Argentina itu lebih cocok menyerang melalui sisi sayap atau berdiri di belakang striker utama sebagai false nine atau second striker. Lantas bagaimana dengan Mario Balotelli? Kalian tahu sendirilah ya pemain yang satu ini. Cukup spesial. Bintang berkebangsaan Italia itu kerap menimbulkan masalah. Maka dari itu performanya di lapangan pun tak konsisten. Maka dari itu striker papan atas adalah target utama City musim itu. Beberapa nama pun muncul dalam daftar. Tapi ada satu nama yang menarik perhatian Mancini. Dia adalah Sergio Aguero. Pemuda 22 tahun yang kala itu masih berseragam Atletico Madrid. Sejak usianya belasan tahun, Aguero sudah konsisten mencetak 2 digit gol bersama Los Rojiblancos. Di musim terakhirnya, ia bahkan mengemas 20 gol di La Liga. Itu lebih baik dari Karim Benzema dan David Villa. Dengan talenta yang menawan, City bukan satu-satunya klub yang menginginkannya. Saingannya pun tak tanggung-tanggung. Real Madrid juga memantau sang pemain. Namun dengan kecakapan negosiasi dan penawaran proyek yang menarik di Inggris, Aguero akhirnya memilih City. Ia ditebus dengan bandrol 35 juta pounds. Itu jadi transfer termahal City musim itu. Negosiasi yang panjang membuat Aguero belum bisa bergabung dengan Manchester City, yang sedang melakoni tur pramusim. Ia bahkan belum bisa diturunkan saat timnya harus menghadapi Manchester United di final Community Shield. Tanpa Aguero, City takluk dengan skor 3-1 dari United. Ini sebuah peringatan bagi pasukan Roberto Mancini. Dengan perombakan yang sudah dilakukan, City tetap tak mampu mengungguli keperkasaan United. Namun Mancini paham bahwa piala berbentuk piringan itu bukan target sesungguhnya. Ia memilih untuk fokus pada kompetisi yang sebenarnya. Dan benar saja, Community Shield tak ubahnya laga pemanasan bagi Manchester City. Tim berjuluk The Sky Blue itu langsung menggebrak. Di pekan pertama, Liga Inggris musim 2011-2012. Dengan menghancurkan Swansea City lewat skor 4-0. 2 dari 4 gol tersebut dicetak oleh Sergio Aguero, yang bermain sebagai pemain pengganti. Setelah kemenangan itu, Manchester City langsung tancap gas. Mereka tak menelan kekalahan sekalipun di 14 pertandingan. Salah satu kemenangan itu bahkan diraih dengan cara yang spesial. Mereka mengalahkan United dengan skor mencolok, yakni 6-1 di Old Trafford. Jelas ini sebuah balas dendam yang memuaskan atas kekalahan mereka di Community Shield. Serangkaian hasil positif itu pun membuat City melesat ke puncak klasemen sementara, meninggalkan rival-rivalnya. Namun Joe Hart CS tak bisa leha-leha. United yang membuntut di urutan kedua siap menggusur City kapanpun. Pasukan Sir Alex Ferguson juga tak mau kalah dengan City. Meski sempat terpeleset di pekan-pekan tertentu, mereka terus berusaha mendulang kemenangan sebanyak mungkin, agar tak jauh tertinggal dari City. Bulan Oktober hingga Desember jadi momen United meraup banyak poin. Dari 9 pertandingan hanya 1 kekalahan yang diterima. Sisanya berhasil dimenangkan oleh United. Di awal paruh kedua musim 2011-2012, Manchester City mulai oleng. Beberapa kekalahan pun dikantongi oleh mereka. Lucunya justru takluk dari tim-tim papan tengah macam Everton dan Sunderland. Sementara itu United memanfaatkan situasi, masih tertahan di posisi 2, tapi selisih poinnya cuma 2. Momen titik baliknya pada bulan Maret, tepatnya pekan ke-28, di mana Manchester City kembali menelan kekalahan. Kali ini dari Swansea dengan skor 1-0. Tampaknya The Swans tak terima dengan pembantaian yang dilakukan City di awal musim. Di pekan yang sama, United justru menang 2-0 atas West Bromwich Albion. Wayne Rooney jadi tokoh utama di balik kemenangan ini. Ia memborong 2 gol di laga tersebut. Hasil ini membuat United menyalip City untuk menduduki puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2011-2012. Di saat membutuhkan poin untuk kembali merebut tahta puncak klasemen, City hanya mengantongi 1 kemenangan. Di 4 pertandingan berikutnya mereka kalah dari Arsenal dan 2 kali ditahan imbang Sunderland dan Stoke City. Baru di pertengahan April, City mulai bangkit ketika kompetisi. Tinggal menyisakan 6 pertandingan. The Sky Blue menyapu bersih 5 pertandingan. Salah satu pertandingan kuncinya adalah melawan Manchester United bermain di kandang sendiri. City membawa misi wajib menang. United datang tanpa Nemanja Vidic. Ini jadi kesempatan City untuk mengeksploitasi pertahanan lawan. Namun ternyata United memainkan sepak bola negatif. City kesulitan untuk menembus pertahanan mereka. Gol baru tercipta melalui Vincent Kompany yang memanfaatkan sepakan pojok dari David Silva. Itu jadi satu-satunya gol yang tercipta di laga tersebut. Gol dari Kompany itu sekaligus memangkas jarak dari sang pemuncak klasemen Manchester United.
Kini kedudukannya sama. Baik United maupun City telah mengumpulkan 86 poin di pekan ke-37. Cuman City unggul agresivitas gol. Situasi ini pun membuat juara Liga Inggris musim 2011-2012 harus ditentukan antara dua klub asal Manchester di pekan terakhir. Keduanya sama-sama menghadapi tim papan tengah. Manchester United akan bertandang ke Sunderland, sementara Manchester City akan menjamu Queen Park Rangers di Etihad Stadium. Hanya kalah selisih gol, Manchester United masih memiliki peluang untuk mengungguli City. Kuncinya cuma satu, yakni City tak boleh menang atas QPR. United sempat di atas langit ketika berhasil mengalahkan Sunderland dengan skor tipis 1-0. Mendengar City yang masih imbang 2-2, pemain dan fans United sorak kegirangan mengira telah menjuarai liga. Namun wajah sumringah seketika berubah menjadi mimik muka yang bermuram durja. Suara fans yang bersorak-sorai di Stadium of Light mulai mengecil dan digantikan dengan dering ponsel. Dari beberapa fans mereka mendapat notif dari aplikasi LiveScore bahwa City telah mencetak gol ketiga di saat waktu tambahan hanya menyisakan beberapa detik lagi. Mario Balotelli menyodorkan umpan kepada Aguero dan seketika seisi stadion sejenak menahan nafas. Martin Taylor selaku komentator yang bertugas meneriakkan nama Aguero dengan nada yang khas. Tak lama, striker Argentina itu mencetak gol yang menghancurkan mimpi Manchester United. Sampai sekarang cara Taylor meneriakkan nama Aguero itu terus dikenang di seluruh dunia. Dia mungkin tidak sadar bahwa suaranya telah jadi bagian dari sejarah Manchester City dalam meraih gelar Liga Inggris. Untuk pertama kali di era Premier League, gelar itu pula yang menjadi awal dari goyahnya dominasi Manchester United di Liga Inggris.